Sebentar lagi pasukan Akhenaten akan tiba di sini dalam 1 jam. Kita harus bagaimana? Lalu kenapa kita harus membayar kebodohanmu? Kita harus melawan Amon perkasa. Kita mau kekuasaan. Kita bisa gunakan rakyat. Kalau mereka kita persenjatai, mereka akan membela kuil. Rakyat jelata bukan prajurit. Karena mereka akan lari bila terancam. Segerombolan orang lapar yang tidak pernah melihat perang tidak bisa melawan. Kita tidak punya pilihan. Kita harus melawan. Kita harus menyelamatkan kuil. Kau mau menyelamatkan dirimu, bukan kuil. Kuil ini dalam bahaya karena perbuatan bodohmu. Aku bisa menyelamatkan kuil ini, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk kalian. Siapkan tanduku. Apa yang akan kau lakukan? Sebelum tentara datang dan membantai semua orang, aku akan minta maaf pada Akhenaten dan mengakhiri sengketa ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan kuil ini dan diriku. Pak Diamond, apa yang kau lakukan? Mulai sekarang, aku yang berwenang memimpin dan membela kuil ini. Selama aku perintahkan, kau akan ditahan. Dia mau menyerahkan kita pada tentara Yuzarsif, menyalahkan kita atas pembunuhan hari ini. Sudah jelas apa yang akan mereka lakukan pada kita. Tahan Angmahu di kamarnya. Bunuh siapapun yang mencoba membebaskannya. Siapapun. Apa yang kau lakukan, Pak Diamond? Dia adalah yang mulia Angmahu, imam besar. Tidak akan ada yang menyakiti dia. Jika kau membantu mengerahkan rakyat untuk menyelamatkan kuil, dia akan dibebaskan setelah kuil selamat. Percuma saja melawan. Turuti saja kemauannya. Bawa dia. Kalian sudah berjanji untuk mengerahkan rakyat. Jadi kenapa kalian masih di sini? Ini adalah perintah imam besar. Kita akan bantu dia. Perintah dari Yang Mulia untuk mengumumkan agama yang baru dan menolak pemujaan Amon sudah dilaksanakan. Selama beberapa hari terakhir terjadi perlawanan dan sebagian pengikut Amon ditangkap. Yang Mulia Yuzarsif, Gubernur Mesir memasuki ruangan. Ada apa, Yuzarsif? Kau kelihatan gelisah. Pak Diamond, komandan pasukan kuil, dan para prajuritnya telah menyerang Silo. Mereka membunuh dan melukai banyak orang, lalu kabur. Dia juga berniat membakar Silo, tapi berhasil kami cegah. Kau tidak terluka, kan? Secara fisik tidak. Namun musibah ini sangat melukai perasaanku. Sekarang kuil berani menyerang silo gandum dan prajuritku di siang bolong. Yakinlah, Yang Mulia, kalau biang keladinya pasti akan dihukum berat. Para imam dari kuil Amon, mereka harus bertanggung jawab. Horemheb, dengar. Ini perintahku. Kuasai kuil Amon. Hancurkan patung Amon. Usir para imam lalu tutup kuil itu. Jangan ada pembunuhan. Biang keladinya harus ditangkap dan dihukum. Yang Mulia, perintah Anda akan segera dilaksanakan. Anda mau kemana, Nyonya? Apa Anda ingin keluar lagi? Aku tidak bisa tinggal di sini sampai aku tahu Yusuf menang atau tidak.
Ini perang antara dewa-dewa Mesir dan Tuhannya Yuzarsif. Aku mau lihat siapa pemenangnya. Meskipun aku tahu siapa yang akan berjaya. Ayo bela dewa-dewa kalian! Bela dewa-dewa kalian! Bela agama leluhur kalian! Dewa-dewa dalam bahaya! Kuil menyambut kalian. Jadilah tamu Amon dan nikmati makanan lezat. Jangan biarkan ribuan tahun pemujaan Amon dihancurkan dan dilecehkan oleh Yuzarsif! Ayo lindungi agama leluhur kalian! Ayo semua lindungi dewa-dewa kita! Dewa yang hanya memperkaya para imam dan sama sekali tidak membantu kami tidak pantas dibela. Benar! Kau tidak beriman. Yuzarsif membuat kalian semua tidak beriman. Itu benar. Aku tidak percaya Amon dan tidak akan membantumu membela dia. Kalian, ayo masuk dan nikmati makanan lezat. Harusnya orang-orang yang jadi kaya karena Amon yang membela dia. Dapur Amon menyambut kalian. Ayo, masuklah. Ada apa yang mulia? Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Aku cuma ingat sesuatu. Apa kita bisa duduk? Yang mulia, ada apa? Kenapa Anda menangis? Aku ingat sesuatu di masa lalu. Dari Tuhannya Yuzarsif. Yuzarsif sudah tahu ini akan terjadi. Aku menyaksikan itu. Pada suatu hari, Yuzarsif membacakan kitab ramalan masa depan Mesir pada Potifar. Menurut ramalan itu akan tiba masa ketika tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya, serta tidak ada lagi yang menyembah Amon. Kata Yuzarsif, hal ini akan dicapai oleh seorang pria suci utusan langit. Hari ini, aku melihat dengan jelas pria suci dan utusan langit itu. Aneh sekali. Bagaimana Yuzarsif tahu semua ini? Karena dia nabi utusan Tuhan. Nyonya, apa Anda tidak mau melindungi kuil? Bukankah Anda pernah jadi salah satu dewi kuil Amon? Kuil yang akan melawan Yuzarsif. Selamat menikmati, nikmatilah. Nikmatilah apa yang Amon tawarkan. Kalian adalah tamu Amon. Selamat datang. Kalian semua adalah tamu dari Amon yang pemurah. Semua yang kita miliki adalah karena Amon. Amon adalah dewa dari leluhur kita. Kita akan membela Amon dari musuh-musuhnya. Nikmati makanan dari Amon. Nikmati makanan dari Amon. Makan dan berterima kasih pada Amon. Terkutuklah Akhenaten. Terkutuklah Akhenaten. Terkutuklah Yuzarsif. Terkutuklah Yuzarsif. Hidup Amon. Hidup Amon. Yuzarsif tidak berani kemari. Leluhur kita telah mengorbankan jiwa mereka selama ribuan tahun untuk melindungi Amon. Kita keturunannya. Mereka yang berkorban jiwa demi Amon akan dilindungi Amon di dunia akhir yang abadi. Semua orang boleh ikut. Silakan. Terkutuklah musuh-musuh Amon. Nah, makan lagi ya. Kita harus mendukung kuil Amon dan juga tradisi kuno Mesir. Kenapa orang asing harus membawa agama baru pada kita? Dan kenapa juga kita harus menerima orang asing yang membawa agama baru? Semua ini gara-gara Fir'aun dan Yuzarsif.
Mereka sudah mengkhianati Amon dan kita akan bunuh mereka semuanya. Kita akan membela kuil Amon dan kita akan bunuh mereka berdua. Matilah Yuzarsif! Matilah Yuzarsif! Matilah musuh-musuh Amon! Matilah musuh-musuh Amon! Matilah Yuzarsif! Matilah musuh-musuh Amon! Matilah Yuzarsif! Kuil Amon adalah suaka bagi para pengikutnya. Masuklah, tidak ada kelaparan di kuil Amon ini. Amon menyambut kalian dengan hidangan. Amon menyambut para pengikut dan tamunya. Masuklah dan nikmati makanan Amon. Para imam mencari pendukung Amon dengan menjanjikan mereka makanan. Amon, dewa para dewa, meminta bantuan kalian semua. Lindungi dia dari gembala Kanaan. Lindungi dia dari musuh-musuhnya. Hei, Kimoni. Ini pendapatku tentang gembala itu. Dia telah memerintah negeri yang dilanda krisis ini selama 12 tahun, lebih baik dari Fir'aun manapun. Tapi kalian para imam kuil, pewaris dari agama yang berumur 3.000 tahun, malah mengemis di jalanan. Dasar tua bangka, tutup mulutmu dan berhenti mengoceh. Selama bertahun-tahun, kalian para imam menyantap makanan sisa tua bangka ini. Tanya pada Kovo, dia akan bilang siapa itu Zulaika. Zulaika? Istri Potifar? Itu suara prajurit berbaris. Kurasa mereka datang untuk merebut kuil. Katakan, apa ada Panglima Yuzarsif? Tidak, pria di depan adalah Panglima Horemhop. Itu adalah pasukan Horemhop. Mereka datang untuk menguasai kuil. Ayo cepat. Ayo. Dia akan menyerang kuil tanpa ampun. Semoga Tuhan mengasihani para penghuni kuil. Ayo, kita harus pergi dari sini. Apa yang para imam itu bisa lakukan terhadap pasukan Horemhop? Kita harus pergi. Bela dewa-dewa kalian. Bela agama leluhur kalian. Dewa-dewa dalam bahaya. Bela dewa-dewa kalian. Bela agama leluhur kalian. Dewa-dewa dalam bahaya. Bela dewa-dewa kalian. Tutup pintunya! Tutup pintunya! Dewa dalam bahaya! Bela dewa-dewa kalian! Terkutuklah tentara Akhenaten. Yuzarsif membuat kalian semua tidak beriman. Hidup Amon! Terkutuklah Yuzarsif! Terkutuklah Yuzarsif! Terkutuklah Yuzarsif! Terkutuklah Yuzarsif! Terkutuklah Yuzarsif! Terkutuklah! Terkutuklah Yuzarsif! Hidup Amon! Hidup Amon! Hidup Amon! Hidup Hidup Amon! Hidup Amon! Hidup Amon!
Kalian siap? Siap, Pak. Perintah Fir'aun Akhenaten pada Panglima Tentara Mesir Horemheb. Dengan ini kau ditugaskan untuk merebut kuil dan menghancurkan Dewa Amon. Mulai sekarang, pemujaan Amon dianggap sebagai kejahatan yang berat. Agama resmi Mesir adalah ajaran Tauhid yang mengikuti Nabi Ibrahim. Sekarang juga, buka gerbangnya sebelum aku dobrak. Dan setelah itu, segera menyerah. Apa yang kau lakukan, Horemheb? Kau selalu mengikuti Amon, dewa terbesar Mesir. Kau bisa jadi panglima tentara Mesir berkat dukungan kami. Bagaimana kau bisa melupakan semua itu? Akhenaten adalah perwakilan dari para dewa. Aku patuh pada Fir'aunku, Fir'aun Akhenaten. Aku mematuhi perintahnya, bukan perintah Amon. Aku kemari bukan untuk membunuh. Tapi jika kau memaksaku, aku siap melakukannya. Para penjaga kuil dan prajurit akan mempertahankan rumah dewa ini. Kau tidak akan bisa memasuki kuil ini selama masih ada aku. Fir'aun Akhenaten telah memerintahkan para pasukannya untuk tidak melakukan kekerasan dan menumpahkan darah di sini. Jadi jangan paksa aku. Sekarang kumohon Padiamon, menyerahlah. Jangan buat darah dari orang-orang yang tidak berdosa tumpah di depan kuil ini. Menghina kesucian kuil ini akan membuat Amon mengutuk kalian semua. Tidak boleh ada yang berani melecehkan Amon. Semuanya dengar! Horemheb sama sekali tidak kenal ampun. Aku ada di sana waktu dia melawan pasukan Kabir. Aku melihat dia membantai orang. Kau ini bicara apa? Itu cuma omong kosong. Kau menakut-nakuti orang. Horemheb tidak bisa melakukan apapun. Pasukan Podiamon akan melindungi kalian dan kuil. Kuharap mereka menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita semua akan dibunuh. Tuang aspal panas.
sekarang. Tarik mundur pasukanmu, Horem Hop. Pemanah, tembak! Pemanah, tunggu sampai mereka mengangkat kepala. Tuang! Tembak! Tembak! Lebih cepat! Lagi! Tembak lagi! Lebih cepat! Dobrak pintunya! Lagi! Jika tadi kau menyerah dan tidak melukai atau membunuh para prajuritku, aku mungkin akan memaafkanmu. Tapi ternyata kau bodoh. Dan aku akan membunuhmu, Horem Hop, seperti aku membunuh prajuritmu.
Dia membunuh Padiamon! Dia membunuh Padiamon! Padiamon mati! Mereka membunuh Padiamon! Kita menang! Padiamon mati! Mereka membunuh Padiamon! Mereka membunuh Padiamon! Baik, tenang. Tidak usah cemas semuanya, tenang. Hanya Yang Mulia Angmahu yang bisa mengakhiri kekacauan Kita harus ini. bebaskan dia. Tenang. Kita harus bebaskan dia. Ini peringatan bagi semua orang yang ada di dalam kuil. Aku beri kalian waktu untuk keluar dari kuil sekarang dan menyerah. Kalau tidak, pasukanku akan menyerang. Aku tidak percaya ini. Penjaga! Mereka telah membunuh Padiamon. Padiamon telah dibunuh oleh Horem Hop. Kalian mengerti? Kuil ini tidak lagi dijaga. Kita sudah kalah. Sekarang bebaskan imam besar. Dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Padiamon dibunuh! Padiamon mati! Buka pintunya! Kalian harus melakukan sesuatu! Kalian harus lakukan sesuatu! Jika kalian menolak untuk meninggalkan kuil, jiwa kalian akan ada dalam bahaya. Jika aku memerintahkan untuk menyerang, tidak akan ada yang selamat. Berhenti! Tunggu! Kalian mau pergi kemana? Kenapa kalian pergi? Bela Amon! Lindungi Amon! Berhenti! Berhenti! Kalian mau pergi kemana? Tetap di sini dan bela dewa kalian! Amon yang agung dan perkasa, serta para pengikutnya yang lemah dan tidak berdaya.
Yang Mulia Ang Mahu, apa kalian menyerah? Aku mau minta waktu dulu. Tidak ada waktu lagi. Kalian harus menyerah. Kami tidak menyerah. Kalau Panglima Horenhop memberi kami waktu, kami akan berkonsultasi. Lalu meninggalkan kuil ini. Kami akan menunggu Yang Mulia Ang Mahu karena rasa hormat. Amon sangat perkasa. Musuh-musuhnya tidak akan bisa mengalahkan dia. Lihat saja nanti, musuh-musuhnya akan dibuat takjub. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan untuk meminta waktu. Ang Mahu itu, dia cerdik dan licik. Dia tidak boleh diberi waktu untuk membuat rencana. Bawa korban yang terluka. Singkirkan mayat-mayat ini. Patung itu harus dihancurkan. Tidak, aku tidak izinkan. Kami akan memakai kekerasan jika perlu. Aku akan menghancurkan patung Amon agar semua orang bisa lihat bahwa dia tidak berdaya. Jangan membuat Amon murka. Dia pasti akan membalasmu. Jangan khawatirkan kami. Kita lihat pembalasan apa yang bisa dia lakukan. Minggirlah. Tidak, aku tidak izinkan. Kalian tidak boleh mendekati Amon. Kalian tidak berhak menghina Amon. Minggirlah. Minggir sebelum aku marah. Minggir, ku bilang. Semoga Amon mengutukmu. Semoga kau mendapat murka Amon. Semoga dewa murka padamu. Patungnya tidak ada di situ. Amon adalah dewa. Kemana dia pergi? Amon, dewa dari para dewa, telah naik menuju kediamannya di langit. Dan dia berhasil menghindari kekalahannya. Dia akan kembali ke bumi bila saatnya tiba. Dia akan membalas musuh-musuhnya. Amon telah naik ke langit. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dia akan membalas. Amon, dewa agung Mesir sudah menghilang. Tapi dia akan kembali dan membalas semua musuhnya. Mestinya kita tidak menyerang Amon. Dia akan membalas kita.
Patung itu masih di sini, aku yakin sekali. Patung itu belum dipindahkan. Apakah Amon naik ke langit atau dia merangkak ke bawah tanah untuk bersembunyi? Panglima Horemhop, bawa mereka ke penjara Zafira. Mereka akan diadili nanti. Terkutuklah Amon. Terkutuklah kau Angmahu karena mencoba menipu semua orang. Dia lancang sekali, berani bicara seperti itu. Kita harus merayakan hari ini dengan festival. Hari ini menandai kemenangan ajaran Tauhid atas pemujaan berhala. Aku ucapkan selamat pada Yuzarsif Nabiullah atas kemenangan ini. Aku juga berterima kasih padamu, Panglima Horemhop. Kudengar kau menangani bentrokan dengan sangat bijak. Selamat. Aku perintahkan mulai hari ini, nama Amon dihapus dari semua inskripsi di seluruh Mesir. Serta nama Tuhan yang satu, Aten, ditulis menggantikan itu. Aku juga memerintahkan agar Angmahu dan semua imamnya dipenjara sampai mereka mati. Jika aku orang yang kejam, hari ini akan jadi hari terakhir mereka di bumi. Tapi aku biarkan mereka hidup. Hiasi seluruh kota dan adakan perayaan bagi rakyat di seluruh Mesir. Ibu, aku lapar. Tolonglah Yehuda, anakmu lapar. Lakukan sesuatu. Tidak ada gunanya berdiam diri. Tunggu sampai matahari terbenam. Ini masa paceklik. Kita tidak sanggup makan lebih dari 1 kali sehari. Tapi anak-anak tidak mengerti soal itu. Dia lapar. Maka buat dia mengerti. Tidak ada pilihan. Salam, Lewi. Salam, Benyamin. Ada apa? Apa yang membawamu ke sini? Ayah. Ayah mengirimku kemari. Pergi sana main. Jangan bercanda, adik. Ayah tidak mau berhubungan dengan kami. Aku tidak bercanda. Ayah menyuruhku membawa kalian menemuinya. Dia benar-benar mengatakan itu? Itu benar. Ayah sudah bertahun-tahun tidak bicara pada kami.
Kenapa dia mau menemui kami sekarang? Kau bersumpah bahwa dia memanggil kami. Untuk apa aku berbohong? Dan kenapa kalian merasa ragu? Ayah sedang menunggu. Ayo, panggil yang lainnya. Anak-anak, panggil paman kalian. Mungkin dia mau membuka luka lama tentang Yusuf. Yusuf bukan luka, dia penderitaan. Rasa sakit yang kalian timbulkan pada ayah. Aku sama sekali tidak berminat mendengar nasihatmu. Sebaiknya kita pergi dan mendengar apa yang ayah ingin katakan. Aku sudah sampaikan pesannya. Apakah kalian mau pergi atau tidak, itu terserah kalian. Tunggu, Benyamin. Tenanglah. Tenanglah. Ada dua golongan yang tidak akan dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalian tahu siapa mereka? Siapa yang tahu dua golongan apa yang tidak akan pernah mendapat kebahagiaan? Aku boleh jawab, kakek. Silakan. Mereka yang tidak menghormati orang tua mereka serta melukai perasaan mereka. Bagus sekali. Kau anak siapa? Aku anak Lewi. Kau Kohat. Dan kau benar sekali. Jadi, golongan apa lagi yang tidak akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat? Aku boleh jawab, kakek? Aku tahu siapa kau. Kau Asbel, anak Binyamin. Silakan. Mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Benar sekali. Mereka yang tidak menghormati orang yang lebih berilmu dan juga lebih beriman. Atau lebih tua dibanding mereka. Mereka tidak akan bahagia di dunia dan akhirat. Aku khawatir pada mereka yang tidak menghormati nabi mereka, ayah mereka yang sempuh. Semoga Allah ampuni mereka. Salam, ayah. Salam, ayah. Salam ayah. Salam Nabiullah. Salam Nabi Allah. Salam ayah. Salam Nabiullah. Salam Nabi Allah. Salam ayah. Salam. Salam Nabi Allah. Salam Nabi Allah. untukmu, Nabi aku. Salam untuk Salam Nabi Allah. Semoga Allah memberkati kalian semua. Semuanya hadir di sini? Ya, ayah. Baca klik dan ujian ini adalah berkah. Aku optimistis dengan masa depan. Tapi tidak dengan kalian para pria pemalas. Kita hampir mati kelaparan. Tapi mereka tidak mau melakukan apapun. Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian bisa berpangku tangan dan mengasihani diri? Kalian menyebut diri kalian laki-laki? Kalian bertanggung jawab pada keluarga kalian. Kalian mau diam saja dan melihat anggota keluarga kalian mati satu persatu? Tapi apa yang bisa kami lakukan, ayah? Jika kalian kaum pria tidak bisa melakukan apapun, mungkin kami bisa. Lakukan sesuatu. Kalian tidak boleh diam saja. Tapi di semua tempat juga terjadi paceklik saat ini. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ayah dengar dari Melika dan yang lain bahwa keadaan di Mesir itu bagus sekali. Gubernur Mesir telah menyimpan gandum dalam jumlah yang sangat banyak. Kumpulkan seluruh uang kalian dan pergi ke Mesir. Mungkin kalian bisa membantu istri dan anak-anak kalian. Masalah paceklik tidak bisa diselesaikan dengan duduk-duduk di sini dan mengasihani diri kalian. Berapa hari jarak untuk ke Mesir? Sekitar 20 hari perjalanan, dan itu tidak dekat. Lalu apa pilihan kita? Kita tidak bisa tinggal di sini dan melihat istri dan anak-anak kita mati. Kalau di sana tidak ada gandum, Setidaknya kita sudah mencoba dan tidak mati tanpa perlawanan. Selama ini, aku dan anak-anak tidak kuat menahan lapar. Kalau kelaparan mengancam keturunan dari Bani Israel, aku tidak akan bisa memaafkan diriku.
Menurutku, seruan dan arahan ayah untuk pergi mencari gandum ke Mesir adalah sebuah ujian. Ayah mau tahu apa kalian layak dimaafkan atau tidak. Jika Nabiullah menyuruh kalian pergi, jangan ragu. Dia tahu banyak hal. Dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Nasihatnya pasti demi kebaikan kalian. Ayo, bersiaplah untuk berangkat.